Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini menurut saya agak lucu ya, sekelas Refly Harun saja yaitu mempertanyakan bahasa Inggris dari Presiden Joko Widodo merupakan kelemahan Presiden Joko Widodo. Ini menurut saya sungguh di luar konteks ya. Padahal jika Presiden Joko Widodo pun tidak mengucapkan bahasa Inggris juga tidak masalah di forum internasional. Tetapi ini justru malah mengkritik cara berbahasa Inggris Presiden Joko Widodo merupakan kelemahan dari Jokowi. Apakah kemarin Refly Harun tidak melihat ya, yaitu Presiden Joko Widodo ya menerima penghargaan perdamaian internasional dari Imam Hassan bin Ali pada tahun ini, yaitu diserahkan pada tanggal 7 November kemarin. Perdamaian dunia loh. Gak mungkin lah kalau tidak bisa berbahasa Inggris, kalau tidak bisa melobi-lobi dengan keren, pasti tidak akan bisa menerima lah penghargaan perdamaian internasional. Kemarin juga Presiden Joko Widodo telah ke Ukraina dan bahkan juga Rusia. Bayangkan, di saat invasi Rusia ke Ukraina. Makanya dari itu Presiden Joko Widodo dianugerahi penghargaan perdamaian internasional. Dan bahkan juga tahun depan Republik Indonesia menjadi ketua ASEAN. Kalau tidak bisa berbahasa Inggris, tidak mungkinlah menerima penghargaan tersebut. Dari sini, yaitu ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refly Harun mengatakan salah satu kelemahan Presiden Joko Widodo adalah kurangnya kemampuan dalam berbahasa Inggris. Inilah yang menurut Refly menjadi penghalang Presiden Jokowi berkomunikasi di tingkat internasional. Tetapi nyatanya kan, ya Anda bisa melihat sendirilah. Kemarin pada acara G20 juga sangat meriah, bahkan 17 kepala negara di dunia, negara yang kaya raya, bahkan hormat kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan Joe Biden adalah satu-satunya presiden yang memberikan salam hormat kepada Presiden Joko Widodo. Itu merupakan komunikasi yang sangat luar biasa sekali. Walaupun menurut Refly Harun, Presiden Joko Widodo tidak bisa berbahasa Inggris ya menurutnya. Bahkan dirinya juga membandingkan dengan kemampuan bahasa Inggris Anies Baswedan. Guru bahasa Inggris pun itu juga bisa bahasa Inggris. Jangan dilihat dari bisa bahasa Inggris apa enggak, karena guru bahasa Inggris juga bisa. Tour guide juga lebih fasih dalam berbahasa Inggris. Tetapi ini bukan masalah itu, tetapi lobby-lobby yang sangat keren. Tetapi menurut saya Presiden Joko Widodo sangat pintar berbahasa Inggris. Terbukti selalu sukses lah dalam acara internasional kemarin. Pada acara G20 misalnya, itu juga acaranya sangat meriah sekali. Bahkan juga Presiden Joko Widodo membuka KTT G20 di depan puluhan pemimpin di dunia. Jangan dibandingkan dengan Anies lah, pasti juga akan sangat jauh ya. Kemungkinan juga ketika Anies berbahasa Inggris, pasti juga akan bosen. Bahasa Indonesia Anies Baswedan saja muter-muter, bikin orang ngantuk, apalagi berbicara bahasa Inggris. Tetapi kalau Presiden Joko Widodo itu selalu ke poin-poin permasalahannya. Jadi kemungkinan itulah yang disenangi oleh para pemimpin di dunia. Kemampuan skill bahasa Inggris Jokowi selalu pada poin-poin permasalahan. Bahkan di sini juga dari survei LSI, kepuasan publik terhadap Jokowi juga mencapai 74%. Bayangkan selalu naik terus setiap bulan, bukan tahun loh. Setiap bulan itu elektabilitas, kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo juga naik. Kepuasan kinerja Presiden terhadap Presiden Joko Widodo juga selalu naik. Jadi kalau mempermasalahkan skill berbahasa Inggris menurut saya, ya salah alamat lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refly Harun mengatakan salah satu kelemahan Presiden Jokowi adalah kurangnya kemampuan dalam berbahasa Inggris. Inilah yang menurut Refly menjadi penghalang Presiden Jokowi berkomunikasi di tingkat internasional. Dirinya juga mencoba membandingkan dengan kemampuan bahasa Inggris Anies Baswedan. Anies Baswedan sebelumnya diketahui diundang panitia untuk menjadi salah satu pembicara di acara G20 di Nusa Dua Bali, di Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Sabtu 12 November 2022 lalu. Anies diminta panitia untuk menjadi salah satu narasumber terkait kepemimpinannya di Provinsi DKI Jakarta, khususnya terkait pengendalian emisi karbon. Kita juga memandang bahwa setiap orang ada kelemahan dan kelebihannya. Presiden kita pasti punya banyak kelebihan, tapi kekurangan yang mencolokkan yaitu berbahasa dalam forum internasional, kata Refly dilansir dari YouTube channelnya pada Jumat 18 November 2022. Menurut Refly, Presiden Jokowi terlalu memaksakan untuk berbahasa Inggris, padahal kemampuan berbahasa Inggrisnya rendah sekali. Maksudnya ya biasa-biasa saja, untuk daily conversation, bukan untuk tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan, kata dia.
Kalau tidak mampu, tirulah Pak Harto, berbahasa Indonesialah saja. Itu bahasa Indonesia untuk internasional. Audien kan gak ada masalah. Yang penting dia kontrol, tetap bisa kontrol dirinya sendiri, tambahnya. Menurut Refli pula, jika terlalu memaksakan untuk berbahasa Inggris, sementara Presiden Joko Widodo tahu bahwa kemampuannya di situ lemah, maka dia akan merasa under pressure hingga kata-kata yang keluar tidak sebagaimana mestinya. Bahkan juga diketahui mantan sekretaris BUMN Said Didu tampak dirujak netizen usai dirinya merespon video soal perbandingan bahasa Inggris Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun video yang dimaksud oleh akun Twitter Ajengcute16 yang membandingkan kemampuan bahasa Inggris SBY dan Jokowi ketika hajatan G20. Mari kita simak perbedaan video Pak SBY dan Pak Jokowi ketika keduanya memimpin sama-sama berada dalam acara G20. Di video ini Pak SBY tampak tidak menggunakan teks dan percaya diri, tampak mengganti bahasa cuitannya. Terkait itu, Didu pun hanya memberikan komentar pendeknya dengan singkat, "Ojo dibandingke." Cuitan tersebut dilihat dalam akun Twitternya pada Kamis 17 November 2020. Muhammad Said Didu pada November 16 yang lalu. Spontan saja cuitan tersebut diserbu netizen tanah air. Xi Jinping, Putin nggak bisa bahasa Inggris, tapi jadi negara hebat. Jangan dipamerkan, Didu, cetus netizen. Ya iyalah, zaman SBY kamu makmur, zaman SBY kamu nganggur, tulis warganet. Apa hebatnya sih menggunakan bahasa Inggris? Putin selalu pakai bahasa Rusia. Nggak ada warganya yang ngenyek diamat. Pengemis di Amerika sudah sejak kecil pakai bahasa Inggris. Biasa-biasa aja tuh, cuit warganet lainnya. Bahkan diketahui Presiden Joko Widodo menerima penghargaan perdamaian internasional Imam Hasan bin Ali tahun 2022 yang diserahkan di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 7 November 2022. Penghargaan dari Abu Dhabi Forum Peace Award tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikna Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah. Kami di sini hari ini untuk menyerahkan penghargaan perdamaian internasional Imam Hasan bin Ali 2022 yang dianugerahkan kepada Presiden Indonesia Yang Mulia Joko Widodo. Penghargaan ini adalah pengakuan atas dedikasinya dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional, ucap Syekhna Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah dalam keterangannya usai pertemuan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam keterangannya menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia karena Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hasan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Ini adalah award yang sangat bergengsi, menggunakan menjunjung nama Imam Hasan bin Ali. Itu adalah tadi ditegaskan, cucu dari Nabi Muhammad. Ini tentu saja bagi kami, bagi pemerintah, bagi Presiden Jokowi, dan juga sekaligus sebagai masyarakat Indonesia, merupakan penghargaan yang luar biasa. Kehormatan yang luar biasa Presiden Joko Widodo telah dipercaya sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai untuk Indonesia, ucap Pratikno. Pratikno juga menjelaskan bahwa sebelumnya penghargaan perdamaian internasional Imam Hasan bin Ali tahun 2022 telah diserahkan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mewakili Presiden Joko Widodo di ruang majelis lantai 5 Hotel Emirates Palace, Emirat Abu Dhabi pada Rabu 2 November yang lalu. Yang diserahkan itu plakat. Jadi itu kan ada plakatnya. Kemarin secara seremoninya kan sudah disampaikan oleh Bapak Wapres di Abu Dhabi, tutur Pratikno. Pratikno pun menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi dunia. Kalau kita bisa menyelesaikan ini, berarti kita bisa berkontribusi untuk dunia. Itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Mahfud mengenai penghargaan ini. Sekali lagi Bapak Presiden menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini, ujar Pratikno. Sekaligus juga mempererat hubungan antar Indonesia dan Persatuan Uni Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat bagi kita semuanya untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia, tegasnya.
Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, maupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Penghargaan kedua diberikan pada tahun 2016 untuk National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah atas perannya dalam pemulihan masyarakat dan memperkuat nilai-nilai perdamaian melalui caranya sendiri dan komunikasi langsung dengan warga setelah perang saudara di Republik Afrika Tengah sejak tahun 2012. Penghargaan tahun 2017 diterima oleh Inisiatif Egyptian Family House sebagai pengakuan atas perannya dalam mendorong koeksistensi antarumat beragama. Penghargaan 2018 diterima oleh Presiden Eritrea Isaias Afwerki dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed sebagai pengakuan atas peran sentral mereka dalam mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama antara negara mereka dan mempromosikan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi. Pada tahun 2019, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa menerima penghargaan internasional Imam Hasan bin Ali sebagai pengakuan atas upaya globalnya yang luar biasa dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi di seluruh dunia. Tahun 2020, penghargaan ini diberikan kepada The Frontline Heroes Office dari Uni Emirat Arab atas perhatian mereka terhadap individu-individu yang bekerja di garis terdepan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Duta Besar Persatuan Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdullah Salim serta Said Marun dari Forum Perdamaian Abu Dhabi. Bahkan diketahui tahun lalu Indonesia menjadi presidensi ke konferensi tingkat tinggi KTT G20. Kini Indonesia menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja dan akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023. Penyerahan keketuaan tersebut berlangsung pada upacara penutupan ke-40 dan ke-41 serta KTT terkait lainnya di Hotel Soka Phnom Penh pada Minggu 13 November 2022. Secara simbolis, Presiden Jokowi menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai penanda bahwa Indonesia telah menjadi ketua ASEAN. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun 2023. Kekuatan Indonesia akan menjadi ASEAN Major Epicentrum of Growth, ujar Joko Widodo. Jokowi mengatakan ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai dan menjadi jangkar stabilitas dunia. ASEAN juga harus konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi siapapun. ASEAN harus menjadi kawasan yang bermartabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, ucap Jokowi dalam sambutannya. ASEAN harus menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas institusi ASEAN juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan. Presiden berharap pada 2045 ASEAN harus lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing. Semua itu harus diperjuangkan dengan cara ASEAN, yaitu konsisten dengan semangat kerjasama serta menjalankan piagam ASEAN seutuhnya, kata Presiden Joko Widodo. Di akhir sambutannya, Joko Widodo mengundang seluruh pemimpin ASEAN untuk hadir pada KTT ASEAN di Indonesia tahun depan. Saya tunggu kehadiran yang mulia di Indonesia tahun depan, ucap Jokowi. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam upacara penutupan KTT ASEAN Kamboja yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Bahkan diketahui hasil temuan survei lingkaran Indonesia LSI DNIJA menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 74,2%. Publik puas dengan kinerja Jokowi, tingkat kepuasan terhadap Jokowi berada di angka 74,2%, kata peneliti LSI DNIJA Aji Al-Farabi dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu 23 November. Menurut dia, publik selama ini juga merasa ekonomi Indonesia memiliki daya tahan karena peran Jokowi. Di samping ada peran Menkyu Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ketika ditanyakan siapa yang paling bertanggung jawab sekaligus berjasa atas daya tahan ekonomi Indonesia, kata dia, masyarakat menjawab Presiden Joko Widodo sebesar 30,4%.
Di urutan kedua ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan 22,7%, dan posisi ketiga ada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kendati demikian, kata Aji, kepuasan terhadap Jokowi ini tidak mempengaruhi pilihan calon presiden di Pilpres 2024. Publik juga merasa ekonomi memiliki daya tahan karena peran Jokowi, tapi pilihan publik pada pasangan capres tak banyak dipengaruhi oleh Jokowi di bawah 2%, tuturnya. Dia pun menjelaskan mengapa dukungan Jokowi mempengaruhi elektabilitas pasangan capres hanya di bawah 2%, padahal publik puas dengan kinerja Jokowi. Hal itu, kata Aji, pilihan publik kepada calon pasangan capres nisbi otonom, tidak banyak dipengaruhi oleh endorsement dukungan tokoh manapun. Bahkan untuk kasus perpanjangan pemilu atau Jokowi 3 periode, walau mayoritas publik puas pada kinerja Jokowi, mayoritas publik menolak Jokowi 3 periode dan perpanjangan pemilu, ucap Aji. Survei yang dilakukan pada 10 hingga 19 Oktober 2022 ini menggunakan metodologi multi-stage random sampling. Ada 1.200 responden yang diwawancarai secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Margin of error dari survei ini kurang lebih 2,9%. Bahkan pencapresan menjadi bahasan yang terus berlangsung baik di tengah masyarakat atau elit politik. Mengenai perkembangan yang ada, dikabarkan bahwa Presiden Joko Widodo melakukan manuver dengan mengumpulkan sejumlah lembaga survei dan bertemu dengannya. Mengenai manuver Jokowi ini, pengamat dan pakar hukum tata negara Refli Harun ikut berkomentar. Refli menyebut sangat sulit dikumpulkannya sejumlah petinggi lembaga survei tidak dikaitkan dengan riuh politik 2024, khususnya berkaitan dengan capres dari PDIP. We have to read between the line. Tidak mungkin dia konsentrasi pada poin pemilu. Pasti Presiden Jokowi menginginkan bagaimana konstelasi politik terakhir, bagaimana dia harus bersikap pada Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, jelas Refli melalui kanal YouTube-nya, dikutip pada Rabu 2 Oktober 2022 yang lalu. Menurut analisisnya, Refli menganggap bahwa apa yang dibahas dan disampaikan lembaga survei ke Jokowi akan menjadi alat siasat Jokowi mengambil langkah ke depannya. Siasat tersebut adalah penjelasan lembaga survei mengenai peluang kedua tokoh tadi, yang mana pada akhirnya Jokowi akan meminta Megawati memilih Ganjar dibandingkan Puan Maharani. Dan masukan dari lembaga survei itu pasti akan dipakai Jokowi untuk bergaining dengan Megawati untuk lebih memutuskan Ganjar yang menjadi calon presiden. Jangan lupa, orang yang hadir itu juga jago pro Ganjar. Juga semua jangan-jangan, karena survei lebih menjagokan Ganjar dibandingkan Puan Maharani. Jadi ini sebenarnya ingin kepastian untuk ngomong sama Megawati, jelas Refli. Jika hal itu benar terjadi, maka menurut Refli tak ada yang bisa diharapkan lagi dari kenetralan seorang Jokowi pada Pilpres 2024. Menurut Refli, jika hal itu benar, maka sudah dipastikan Jokowi turun gunung membela mati-matian anak emasnya demi memastikan rezimnya berlanjut. Kalau saya mengatakan berharap Presiden Jokowi akan netral di 2024, ya sepertinya akan mengantang asap. Sudah jelas Presiden akan berpihak pada salah satu calon karena ingin melanjutkan rezim ini, jelas Refli. Ini menurut saya bukan sikap seorang negarawan, tapi seorang politisi. Jadi politisi forever, karena ingin terus keberlanjutan rezim. Ini menurut saya yang kita prihatin dengan sikap Presiden Joko Widodo yang terlihat nanti tidak akan netral pada Pilpres 2024. Kalau tidak netral, itu berbahaya incumbent karena dia bisa menggerakkan resource, baik itu state apparatus maupun financial resource, jelas Refli. Laporan Detik X sebagaimana dilansir dari laman detik.com mengungkapkan bahwa sejumlah lembaga survei dikumpulkan oleh Jokowi. Jokowi memanggil beberapa lembaga survei pada September 2022. Dalam pertemuan itu, Jokowi menanyakan peluang Puan naik sampai 12,5% pada akhir tahun.